Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya jawabnya dengan senyum. Jangan masih gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah senyum maka balas dengan senyum. Jika aku senyum kau senyum, maka tandanya itu ada kasih sayang, ada kerendahan hati, ada keridhaan. Ya Bu? Ya. Bu? Ya. Kita ulang sekali aja dengan salam yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, alhamdulillah wa syukur. Kalau saya ngomong asyik, jempol ke atas bilang jos. Asyik? Jos. Semuanya ikut. Alhamdulillah wa syukur. Asyik? Jos. Mantap. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Buruj ayat 11. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul kabir. Sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Muslim. Abu Daud, maaf. Alhamdulillah, pagi yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Allah izinkan, Allah takdirkan kita hadir di musola Babul Jannah. Sama dengan tema kita hari ini, teman surga Q. Namanya nenek gaul. Teman surga Q. Kalau nenek Yaman dulu mas surga Q, pakai Q. Ya, alhamdulillah. Hari ini hari pilihan, hari Isnin, hari sunnah berpuasa, hari lahirnya Rasulullah. Mengapa Rasulullah berpuasa? Karena itu hari lahirku. Mengapa Kamis puasa? Karena setiap hari Kamis umatku akan dinaikkan amal-amalnya. Dan aku berharap ketika amal naik, catatannya kepada Allah itu aku sedang berpuasa. Setahun sekali semua tadi dikumpulkan setiap Kamis, dan kemudian pada bulan Sya'ban dinaikkan pada Allah. Maka aku juga berharap sedang berpuasa. Sya'ban Rasulullah puasa hampir sebulan. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Asyik? Jolali. Mengapa kok saya pakai yel-yel? Supaya ibunda semangat. Kenapa saya ajak senyum ketawa dulu? Kalau udah seneng, apapun yang dinikmati nikmat, apapun yang dimakan enak, apapun yang diterima dahsyat. Tapi kalau belum seneng, apapun yang enak pun tidak enak. Apa itu senang? Bersyukur apapun yang Allah beri. Lalu ridho, apa itu ridho? Ridho menerima apapun yang Allah takdirkan. Beda tuh. Hari ini ibu punya teman baru, yaitu aku. Alhamdulillah. Mengapa aku?
Karena aku datang kepadamu bukan sekedar bertemu, tapi memberi. Karena teman yang baik itu adalah memberi, bukan meminta. Ulangi Bu, teman yang baik bukan meminta, tapi memberi. Teman baik itu memberi, bukan meminta. Jelas? Dan aku datang tidak ingin ketemu kamu, tapi ingin beri kamu. Cie, gitu dong. Aku datang tidak ingin ketemu kamu, tapi ingin beri kamu. Cie. Buat apa ketemu kamu? Kalau akhirnya minjem 1.000. Buat apa minjem 1.000? Kalau akhirnya tidak cintanya bertemu. Lebih baik ketemu mencari ilmu daripada ketemu kamu. Kalau punya ilmu bisa apa-apa, tapi kalau nggak ketemu kamu nggak apa-apa, betul nggak? Iya, oke. Cie gitu dong, cie udah lewat. Itu yang pertama, senangkan dulu. Kalau udah seneng, apapun enak. Yang kedua, salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang kelak pada hari kiamat bersama-sama mendapat syafaat dan masuk ke al-jannat, mendapat nikmat yang berlipat-lipat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Agar meriah, saya senandungkan dulu. Ingin kaya, banyakin salawat. Ingin sehat, banyakin salawat. Ingin punya teman dekat, banyakin salawat. Ingin punya apa-apa, banyakin salawat. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Kita semua sudah sepakat ingin jadi teman dekat. Sudah dekat insya Allah jadi sahabat. Masuk surga kita bersama-sama dengan nikmat. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Ayo sebut. Salatullah, ala yasin habibillah. Jika cinta sudah merapat, pasti keduanya mendapat nikmat. Hidup makin erat, makin nikmat, makin dahsyat. Di akhirat mendapat al-jannah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak gak salawat bikinan langsung? Itu kalau yang langsung itu mudah terpikat. Kenapa emang? Karena kita langsung jadi sahabat. Teman itu adalah orang-orang yang kita kenal, lalu ada kesamaan dalam satu lingkungan, misalnya sekolah. Oh ya teman sekolah, jika di tetangga, oh ya teman tetangga, anak tetangga, teman pengajian. Kalau teman ini semakin dekat, terpilihlah orang-orang tertentu, maka yang terdekat itulah jadi sahabat. Beda dengan saudara. Kalau saudara ada yang terikat, yaitu darah. Gimana bedanya tuh? Teman adalah orang-orang yang kita kenal dan sama. Sama apanya? Oh, sama sekomplek, jadi teman dia. Oh, sekelas, sekolah, teman dia. Tapi nggak dekat.
Begitu dia dekat, lalu kita pilih yang sefrekuensi, vibe-nya sama, jiwanya sama, warnanya sama, sukanya sama, dialah jadi sahabat. Beda kan? Kemudian kalau nggak kita pilih, tapi dia dekat, itu namanya kerabat atau hubungan darah. Mungkin karena sepupu, ada darahnya di mana? Mak kita sama mak dia sama satu ibu atau satu nenek. Atau yang bapaknya sama karena bapaknya nikah dua. Beda ibu tapi satu bapak dan seterusnya. Itu saudara. Tidak memilih dan tidak ingin tapi jadi otomatis. Jelas nggak nih? Jelas nggak nih? Apa yang jelas? Bilang yang tadi. Jelas nggak? Apa yang jelas? Yang tadi yang mana? Orang saya ngomong banyak. Iya. Tapi soal cinta, beda nggak teman, sahabat, dan kerabat? Beda. Dahulukan mana? Kerabat. Kenapa emang? Karena kerabat itu hubungan darah. Nama silatnya silaturahmi. Itu ada hubungan rahim. Dan kalau punya duit, itu orang ketiga yang harus dibagi. Sahabat, teman apalagi. Yatim, miskin, belakangan. Tapi ayah ibu nomor satu. Kerabat nomor dua. Kalau istri nomor satu. Bapak, ibu nomor dua. Kalau udah punya istri. Terus kerabat nomor tiga. Yatim nomor empat. Miskin nomor lima. Lalu yang keenamnya siapa? Nah, ini orang-orang yang gak kenal maupun kenal, tapi dia orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan. Musafir. Mahasiswa-mahasiswi. Anak pesantren yang orang tuanya jauh, dia berada di sekitar sini ngekos atau tinggal di musola, jadi jadi imam, jadi muadzin, marbot, dan dia nggak punya kehabisan biaya. Jangan sampai dia nanya, minta, tapi kita yang tanya, gimana urusan kuliah kamu? Ustadz, imam, alhamdulillah lancar. Berarti kita boleh ngasih nggak? Boleh. Tapi urutannya ke-6. Di mana tuh ayatnya? Yang pertama ibu lihat surahnya, surah Al-Baqarah 233. Terus kemudian mundur surah yang sama Al-Baqarah 215. 233 itu seorang suami berkewajiban menafkahi keluarganya. Jadi ada istri, ada anak. Itu panjang ayatnya. Kemudian 215. Nah, ini dia. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang sedekah, tentang infak, nafkah, dan seterusnya. Katakan Muhammad, infakkan, sedekahkan hartamu yang baik kepada bapak ibumu, kerabatmu. Siapa itu kerabat? Kakak, adik, dan anak-anaknya, ponakan, sepupu. Kemudian siapa lagi? Baru yatim. Berikutnya baru miskin, dan baru ibnu sabil. Udah ketemu belum? Catat aja. Gak usah ditulis. Nanti saya ngomong kemana, ibu sampai di mana. Berarti sampai di alamat kedua ya. Oh bisa lewat sini tadi ya. Ternyata saya lewat sini sengaja biar gak ada parkir, kosong, sepi. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Kenapa sih saya ngajak alhamdulillah melulu? Ini alasannya. Doaul khair atau khairu doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Sampai ulama menegaskan sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Dilanjutkan menjadi surah Al-Fatihah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin.
itu bisa buat doa dengan sabda Nabi. Ya, alhamdulillah. Udah satu belum tadi itu? 233 terkait dengan apa, Bu? Terkait dengan nafkah, terkait dengan persusuan, terkait dengan warisan. Betul? Panjang itu. Ada persusuan berapa lama? 2 tahun. Minimal 2 tahun tuh anaknya biar sempurna. Ya, kemudian seorang suami berkewajiban menafkahi keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, dan juga orang tinggal di rumahnya. Terus apa lagi? Yaitu apa lagi? Yaitu jangan seorang ibu itu menderita karena anaknya. Seorang ayah menderita karena anaknya. Demikian juga soal waris. Ada di situ? Berapa lama menyusui? 2 tahun juga situ. Itu komplit. Makanya ibu jangan malas, aku mau nyusui, aku kerja kok. Ngerti orang ini? Tenan. Mau ngendi sampean? Oh, Masya Allah. Ibu menyusui itu bagi ibu 2 tahun. Itu baru disapi. Baru sebulan disapi. Kenapa? Bapaknya minta juga. Ya udah. Ada yang baru 2 bulan atau masa itu selesai, apa namanya? Nifas selesai langsung positif. Ada. Jaraknya anak cuma setahun, berarti langsung itu. Begitu udah bersih langsung tancap gas dan jadi. Ada itu yang anak saya yang ketiga itu cuma 2 tahun, berarti setelah setahun belum sempurna. Mimi adiknya, kakaknya udah lahir anak kedua, ketiga. Yang pertama kedua itu 4 tahun, tapi yang ketiga dari yang kedua, berarti yang kedua menjadi ketiga itu cuma 2 tahun. Kuliahnya selesai bareng. Kakaknya di UIN 4 tahun, adiknya di UI cuma 3 tahun, bareng selesainya. Alhamdulillah, semuanya pinter. Bukan karena saya, karena Allah. Dan kita harus mengatakan anak kita pinter, jangan anak kita bodoh. Karena itu doa. Anak kita terbaik, jangan bilang, dari mana? Jangan. Akan terjadi. Maka ibu katakan, anakku adalah raja, anakku ratu, anakku soleh-solehah, anakku kaya, anakku hebat. Engkau engkau yang akan ibunda, ayahanda ke surga. Jangan katakan kecuali yang positif. Jangan izinkan noise itu masuk. Kata-kata, pikiran buruk masuk dalam pikiran kita. Terhadap suami, terhadap anak, lingkungan, jangan sampai ada yang negatif. Karena dia nanti akan mengajak ke surga. Ini jangan dikira nih, paling depan saya kanan, bunda siapa namanya bun? Saya tunjuk bun. Yang paling ujung, ibu kan kedua ujung. Katakan di bunda siapa namanya? Paling ujung depan. Iya. Hah? Ria. Rika. Masya Allah. Rika itu aku iri kepada kamu. Rikanya kamu. Bu, aku kan pernah nunjuk ibu nih, gak sopan, tapi nunjuk baik maksudnya. Ibu akan cari saya nanti. Maka dengerin dulu, jangan Ya Allah, aku pernah bersama dia nunjuk-nunjuk aku. Kok gak kelihatan di sini? Angkat, cari. Saya tunjukkan sebelum jauh ke sana, saya tunjukkan dulu bahwa betapa kita yang pernah ketemu. Itu nanti ngomong kepada Allah, ya Allah, Rabbana, aku pernah bersama dengan dia, pernah puasa bareng dia, pernah ngaji sama dia. Kok gak kelihatan? Kata Allah dibuka, seret. Ternyata dia sedang disiksa. Angkat, keluarkan dia. Hadisnya panjang, saya bacain aja ya. Ini belum, nanti padahal itu kesimpulan. Tapi kan saya udah nunjuk duluan, gak apa-apa ya. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Rasul bersabda, diskusi. Kata Rasulullah, Allah berfirman begini, takthiru min astiqa al-mu'minin fa inna lahum syafa'ah yaumil qiyamah. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh yang baik, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat.
Lalu apa katanya selanjutnya? Yang jiwaku ada di tangan Allah, kata Rasulullah. Allah yang berfirman, tapi Rasul menyampaikan. Kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada dalam neraka pada hari kiamat. Mereka mohon, wahai Tuhan, wahai Rabb, mereka itu tinggal dekat rumahku. Mereka pernah puasa bareng aku. Mereka pernah ngaji bareng aku, sholat bareng aku, juga haji bareng aku, dan pernah ngisi pengajian sama aku dan nunjuk-nunjuk aku. Katakan begitu, Bu. Dijawab sama Allah, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal itu, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar dalam neraka. Itu kenal bareng, tapi nggak deket. Bagaimana kok deket? Ya Allah, dia tuh bastiko. Dia tuh bestiku banget, ya Allah, masa gak di sini? Pakai bingit deh. Dia tuh bestiku bingit gitu. Kok gak kelihatan, ya Allah? Keluarkan dia, angkat dia, entaskan dia. Allah berfirman begitu. Keluarkan dari neraka. Tapi ya Allah, di neraka gak ada. Coba kamu lihat ini, aku buka di surga. Kamu suruh ke dia. Kalau di surga, yang paling tinggi kita ikut. Ternyata teman ini di surga yang paling tinggi. Nah, kita ikut. Alhamdulillah. Mana suaranya kok gak semangat gitu? Alhamdulillah. Asik. Ya Allah, yang nggak just juga saya ajak kok. Apalagi yang ikut. Asik. Dan lagi nih, para mukminin ini pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya, ada yang sampai lututnya. Kemudian teman itu berkata, lapor pada Allah, ya Rabb, orang yang engkau perintahkan untuk mengentaskan dari neraka sudah tidak sisa, kata kita. Lalu Allah berfirman, lihat lagi, keluarkan yang masih memiliki iman seberat dinar. Teman kenal, tapi dia masih punya iman, itu tampak, dia bercahaya di hatinya. Walaupun gak dekat, walaupun hanya sekali dia bareng-bareng sama kita, ngumpulnya cuma pengajiannya kalau ustadznya ganteng aja datang. Misal kemarin, kalau sekarang kan lebih ganteng. Yang negatif yang positif hanya itu, iyanya. Yang positif saya ajak, kalau yang negatif saya ajak juga. Cuma belakangan. Udah nggak kelihatan, di pojok ternyata dia, atau paling dalam. Ya Allah, udah nggak tersisa, udah nggak ada. Tapi kok dia belum nongol, ya Allah, yang iyanya, iya yang ledek. Tawanya semangat banget ya. Maka keluarkanlah orang mukmin itu, walaupun dia punya cinta sedikit buat kamu, walaupun pernah mengeselin kamu, tapi dia sama dengan yang punya iman. Lalu Allah berfirman lagi, wahai Tuhan, hambanya berkata lagi, wahai Tuhan kami, tak ada seorang pun. Kamu cari lagi, mungkin masih ya paling dalam nerakanya jahanam, yang paling kerak, paling bawah. Ternyata ada tuh yang dosanya banyak, yang gede dosanya. Nah, kita disuruh oleh Allah membawa dia, ambil, angkat dia, bawa dia. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka jangan abaikan pertemanan. Jangan abaikan pertemanan. Yang paling bagus teman jadi sahabat. Kalaupun gak dekat, berteman yang baik. Jangan ada dusta di antaranya, jangan ada salah di antaranya. Dan kalau bertemu, jangan enggan bersalaman. Begitu salaman, sebelum berpisah itu tangan lepas.
malaikat mendoakan agar Allah ampunkan dosa dan langsung Allah ampunkan dosa dan keduanya. Alhamdulillah. Asik. Dan salamnya jangan cuma begini doang. Tuh kalau untuk laki-laki iya, tapi kalau sama-sama perempuan salaman itu seperti ini, digoyang, terasa ke tubuh kita bahwa getaran cintanya itu ada. Ini macam sesama perempuan ya, seperti akad nikah kepada walinya. Saya terima nikah dan kawinnya Yeyet binti Gak lanjutin. Contoh, astagfirullahaladzim. Yang kenal cuma dia doang di sini, gak ada lagi. Alhamdulillah, dulu orang BSD bu, sekarang BSD juga, BSD sana dikit. Allahu Akbar. Maka bunda jangan abaikan teman, meskipun cuma kenal. Kenapa emang? Karena yang jadi sahabat itu akan jadi circle, akan jadi peer group, akan jadi bestie, akan jadi kita berkorban apa aja. Kalau teman kita masih jaga jarak, tapi kalau bestie enggak. Bahkan tahu jorohan kita. Tahu jorohan bu? Usus, terus babat, apa lagi bu? Nah itu dipotong-potong kasih kuah soto, enak banget. Bu makan itu enggak? Takut enggak? Enggak perlu takut. Makan itu apa saja yang Allah kasih, silahkan makan. Syaratnya cuma dua. Satu, halal thayyiban. Yang kedua adalah jangan berlebihan. Wes tuwa, yo aja sak mangkok, seperempat mangkok. Sapiring nasi jangan seperempat nasi. Nggak pakai nasi, singkong dimek-mek, dikudet, kemudian kasih. Enak lepol. Terus pakainya pakai rendang dan kuahnya. Singkong terasa rendang. Serius. Makan tergantung lauknya. Nasi mas sama, singkong sama. Tapi begitu, singkong dipotong-potong masukin ke soto Betawi. Ya Allah. Aduh, pengen saya. Tapi saya lagi puasa hari ini. Ya udah balik aja lah. Tadi mau kasih makan, jangan aku lupa nanti makan. Kalau lupa kan boleh ya kalau lupa ya. Saat takutnya lupanya pas separuh inget. Nah, udah selesai kenyang minum, nah nggak apa-apa. Ini baru separuh. Ustaz kan lagi puasa, ya ini keluarin lagi yang mulut, belum minum lagi. Aduh, takutnya begitu. Oke, saya lanjutkan ya bunda ya. Enak kan nih kita ceramah? Alhamdulillah. Bisa rutin dong berarti. Dengar Mbak Yayet. Ya nggak usah banyak-banyak, 4 kali setahun, setiap Senin ke-4. Nggak ada kan orang Senin. Senin berapa ini? Ya ke-4 ya? Ketiga ya. Baiklah bun. Cuma 4 kali kalau Senin yang ke-5. Cuma 4 kali kalau hari Rabu ke-5. Gitu. Oke. Karena teman ini memberi syafaat, maka diperintahkan doakan dia. Kenapa kok didoakan? Karena orang yang mendoakan temannya yang dia tidak tahu didoakan, malaikat mendoakan yang sama. Sesungguhnya doa itu kembali yang berdoa. Mendoakan orang lain sama kembali ke doa yang berdoa. Saya bilang ya, semoga ibu semua tanpa sebut namanya, Majelis Ta'lim Babul Jannah ini oleh Allah diampuni semua dosanya. Malaikat mendoakan saya. Nggak diketahui oleh orang yang mendoakan, apalagi malaikat mendoakan yang sama lebih dari apa yang kita berdoa. Alhamdulillah.
Terus kalau dikabulkan jangan bilang itu kan doa kamu kan doain, gak usah cerita. Karena sungguhnya Allah sudah mengabulkan doa itu kepada kamu, pada kita yang mendoakan tanpa terasa. Ibu ternyata sehat terus, gak sakit-sakit, 60 tapi gak encok, 65 tahun tapi gak urat sama-sama uratan. Soalnya ibu-ibu di kampung sebelah sana saya ceramah itu, di mejanya banyak obat. Kamu berapa obatnya? Aku 5. Oh, aku 7. Banyak-banyakan tuh. Obat kolesterol, darah tinggi, jantung, liver, terus gula, asam urat. Apalagi Bu? Baru 6. Nah, itu yang apal itu banyak obatnya tuh. Kalau saya nggak ada obat, karena minuman saya adalah, dengar Bu, minuman saya ini dengar Bu, umur 56 nih Bu, punya cucu, anak udah pada nikah, udah selesai semua. Nih Bu, minuman saya kalau pagi itu madu, dikasih cuka apel atau cuka lemon, terus kasih 1 atau 2 sendok minyak zaitun yang original, yang oil yang origin, yang apa? Yang virgin, ya, yang masih gadis. Perasaan pertama, yang itu diminum enak. Propolis. Malam 3. Madu, lemon atau nipis, lalu garam Himalaya 1 ujung sendok, aduk 1 gelas gede, minum, bismillah, glek glek glek. Kalau ada zam-zam, campur zam-zam, atau zam duluan atau belakangan. Masya Allah, awet kenceng, awet manis, awet atep. Dan alhamdulillah nggak sakit-sakit. Diperiksa, masuk itu namanya apa itu, ke laboratorium, dicek semuanya normal. Alhamdulillah. Asik. Mengapa kita harus punya teman? 1 tadi, karena teman itu, apalagi sahabat, dia mendoakan dan kita butuh doa dia tanpa kita minta. Teman yang baik atau sahabat pasti ingin ketemu, betul? Kalau dalam bahasa Arab ini Bu, istilahnya dalam bahasa Arab ada nih. Bahasa Inggris dulu. Kalau teman tuh friend. Boleh nggak handphonenya di silent? Saya tengok Bu, malu nantap ya. Saya nggak nengok. Di silent ya. Yang kedua, kalau sahabat itulah close friend atau best friend. Sedangkan saudara, brother atau sister. Beda tuh pemakaian katanya. Oke ya. Kalau saudara dalam bahasa Arab, akhun, saudara. Kalau teman dekat namanya khalil. Kalau teman biasa, sodik. Itu cuma istilah. Tapi kita akan menggunakan semua istilah itu 1, yaitu teman. Kita sepakati semua itulah teman. Teman yang adalah dia sedarah namanya saudara. Ada 2 teman yang tidak sedarah tapi seakidah, namanya saudara dalam Islam. Ya, al muslimu akhul muslim. Muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. Karena iman jadi saudara kita, bukan sedarah.
Jelas apa enggak? Nah, itu kita jadikan sebagai teman dekat atau teman yang bestie, dan untuk teman semuanya namanya Khalil. Ibrahim adalah pangkatnya, sebutannya Khalilullah. Ibu batuk ya, belum minum obat. Ini ada 2, mau? Maafkan ya. Oke, sudah tahu bedanya ya. Sekarang kita ngomong tadi, kenapa kok kita harus punya teman banyak? Karena teman itu satu akan mendoakan. Dan doa teman yang mendoakan tanpa diketahui oleh teman itu, malaikat mendoakan yang sama. Maka jangan mengumpat teman, jangan ngatain teman, karena akan jatuh sama pada kita. Dasar lo, malaikat juga ngomong dasar lo. Kamu orang hebat, malaikat juga kamu orang hebat. Kalau ke langit kita melaknat orang, dicari nggak ketemu, maka kembali yang pelaknatnya. Emang orang itu jahat, gila, dan seterusnya. Itu akan kembali ke, ternyata dicari itu nggak ketemu bahwa dia nggak gila, dia nggak jahat. Itu akan kembali pada yang ngomong. Suami saya tuh nggak ada baik-baiknya, kembali pada yang ngomong. Maka kenapa seorang istri, mohon maaf Bu, kelihatan oleh Rasulullah di dalam neraka itu kebanyakan wanita. Padahal suka ngaji. Senin ngaji di Babul Jannah, Selasa di Al-Kausar, ketemu Sondak nanti. Oh salah saya. Kemis di situ, Rebo di masjid Al-Masri 3. Apa? Terus kemudian yang di saya sudah 3 kali ngisi itu di sebelah kiri, dari sini sebelah kiri apa Tapak Siring, masjid apa namanya? Datang nggak waktu saya ke sana? Enggak, waktu Al-Kausar dulu. Yang malam-malam nuzul Quran juga pernah, yang subuh juga pernah. Terus yang isinya orang-orang Azhara, berarti Ibu nggak datang ya, orang-orang Azhara ya. Itu Selasa, saya ngisi. Nggak datang Ibu ya? Ya udah nggak apa-apa. Tapi aku temanmu. Dicari kagak ada, itu yang dilaknat. Kembali ke yang melaknat. Naudzubillah min. Nah, maka jangan melaknat orang. Istri, tak ulangi lagi tadi, suami tadi itu kalau ibu ngata-ngatain, nggak ada bagusnya. Kenapa masuk nerakanya paling banyak? Karena kata Rasulullah, ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kok para istri banyak di neraka? Apa mereka jahat? Tidak. Apa mereka tidak sholat? Tidak. Apa mereka kurang ibadah? Tidak. Lalu kenapa? Yakfurnal ashir. Apa itu? Istri yang habis atau keburukan suami tampak dan hilang semua kebaikannya ketika suami berbuat salah. Kata-kata mudahnya adalah ketika suami salah sekali, semua kebaikannya selama 30 tahun, ngasih rumah, mobil, anak, gaji tiap bulan, itu hilang karena suami ini ternyata terpergok nemenin istri pejabat. Langsung, oh gitu, jadi kerjanya begitu. Wakil gubernurnya laki-laki, gubernurnya perempuannya, nemenin dong. Tapi ibunya bilang, kamu berdua tuh sama gubernur. Ya emang kantornya cuma sebelahan. Maksudnya gimana tuh? Ibu, sejelek apapun suami, lihat kebaikannya. Nggak ketemu Ustaz kebaikannya, udah kayak Fir'aun. Kata siapa? Malam-malam dia baik sama istrinya, jumpai di kamarnya, disenengin, dikasih hadiah banyak. Fir'aun sejahat itu. Siti Asyah sesolehah itu. Tapi melihat Fir'aun ada kebaikannya, apa itu? Dia boleh tinggal di istana, dia boleh ngambil Musa menjadi anak angkatnya, ya toh, dan hidup mewah di dalam istana, didampingi oleh banyak, yang tukang sisir beda, tukang mandiin beda, pakai baju beda, nyapu kamarnya beda. Maka
Cuma satu tidak bersama, yaitu di surga nanti pisah. Siti Asiyah di surga, Fir'aun di neraka. Bahkan paling bawah. Kenapa? Dia ngaku sebagai Tuhan. Tapi bisa nggak berbakti sama suami yang jahat seperti Fir'aun? Ya bisa. Apa itu? Berikan hak-haknya. Malam ya, suami ke sini, mami udah siap. Siti Asiyah siap, walaupun suaminya bengis. Punya anak laki-laki, bunuh. Tapi Musa selamat, yang ambil si Asiyah. Padahal waktu itu apa? Semua ibu yang lahir anaknya laki-laki pateni. Allah ngasih tahu, calon ibunya Musa, welungo, pergilah kamu ke hutan sama anakmu. Gitu lahir, sudah disusui, ya beberapa hari, udah terikat batinnya, psikologisnya, ruhnya terikat dengan ibunya. Nah, udah dikasih Allah, kasih tahu Allah itu alirkan, bukan tenggelamkan, alirkan di sungai. Itu si emak itu lagi mandi, emak Aisyah, Asiyah lagi mandi. Iki sopo, iki opo, dibuka ternyata bayi. Si Musa ngomong, tolong aku. Diambillah, dibawa ke istana. Suamiku, aku kan gak bisa punya anak, ini ada anak buat aku ya. Iya, padahal dia bilang apa? Kalau lahir laki-laki, bunuh. Siti Asiyah bawa bayi laki-laki, kok gak suruh bunuh? Karena sayangnya sama Asiyah luar biasa. Dia gak mau berpaling. Kenapa? Asiyah ini cantiknya minta diampuni. Saking cantiknya ngalahin ibu yang lain kan dia udah iri. Seperti juga Siti Zulaikha yang udah tua sama Yusuf jadi muda. Lihat filmnya belum? 4 jam bu film Yusuf. Kisah Yusuf dan Siti Zulaikha. Zulaikha itu udah tua, tapi begitu Yusuf jadi muda lagi, nyis-nyis. Alhamdulillah, itu gambaran surga bahwa nenek-nenek dan nenek semua yang di sini atau di rumah atau di mana saja di surga muda lagi. Alhamdulillah, asik, luar biasa. Karena istri yang tidak bisa bersyukur dan kemudian mengatakan suamiku tidak ada baiknya, nutupi semua kebaikannya, dia dimasukkan neraka. Naudzubillah min. Maka syaratnya 4 aja bu masuk surga. Mau bu? Mau bu? Idzal mar'atu sholat khamsaha wa shomat syahraha wa hafidhat farjaha wa atat li zawjiha qila udul jannah min awil jannah syi'ti. Hei wanita, kamu sholat yang bagus, sholatnya yang bagus. Bilang bagus bisa nggak? Hei ibu, sholat kamu yang ya kurang semangat. Hei ibu, sholatnya yang bagus. Syarat pertama, sholat yang bagus. Mulai dari awal waktu, berjamaah, dan ketiganya utamakan sholat dalam hal apapun. Ibu usahakan selalu sholat di awal waktu, lalu berjamaah. Ustaz, kita nggak boleh, laki perempuan nggak ke masjid, bisa berjamaah apa nggak? Bisa. Boleh ke masjid apa nggak? Boleh. Kalau masjidnya itu ada tempat yang terpisah, yang tidak membuat laki-laki bisa memandang, maka itu silahkan. Rasulullah tidak melarang wanita ke masjid. Bahkan kata Rasulullah, jika seorang istri ke masjid jangan dilarang, karena dia telah tahu fadilahnya. Di rumah juga bagus. Yang penting satu, sholatnya di awal waktu. Yang kedua, berjamaah. Yang ketiga, terus menjaga waktu, mengutamakan waktu sholat dimanapun berada. Termasuk ibu-ibu muda ngebrunch ya, karena dia ngantar anak sekolah pagi jam 8 udah keluar dari sekolah. Kemudian ngapain ya kita nunggu anak pulang, kita jam 3 dia ke mall.
sambil flexing. Cincinnya dipakai semua, kalungnya dipakai semua, giwangnya dipakai, dan gigi emasnya dipakai. Nanti ngobrol sama teman-temannya gitu, bawa tas-tas mahal dan seterusnya. Itu tempat lain, sini mah alhamdulillah. Dulu ada, udah pindah. Tapi balik sini lagi. Bon, ya Bon, di mall begitu seperempat sebelum waktunya kamar mandi, wudhu, dan ikuti adzan dengan baik, sholat berjamaah. Nggak ada imam Ustaz, ajak teman tadi berjamaah. Pokoknya cari 1001 alasan untuk sholat di awal waktu dan berjamaah. Kalau satu ini udah dipegang, Bu, ini belum sunahnya, baru wajibnya doang yang bagus. Yang kedua, wasomat syahroha, dan berpuasa pada bulannya yaitu Ramadan dengan bagus. Kalau yang kena haid dan segala macamnya, nifas segala macamnya, segera dibayar. Maksimal jangan sampai ketemu Ramadan lagi. Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha itu sering puasa qadoknya itu di bulan Sya'ban. Alasannya apa? Karena sibukku mengurus Rasulullah, maka aku puasa qadoknya di bulan Sya'ban. Jadi setengah bulan itu dibayar di bulan Sya'ban. Yang penting jangan sampai ketemu Ramadan lagi. Yang bagus mana? Yang bagus sesegera mungkin. Tapi Pak, kalau Syawal gimana? Syawal, puasalah bulan sunnah Syawal. Kalau sanggup, diutamakan, didahulukan yang wajibnya dulu. Tapi kalau nggak sanggup, karena banyak banget ya, Syawal ini 6 hari, kemudian qadoknya 15 hari, kapan nggak lebaran dong, puasa terus. Maka ibu tanpa berkata begitu, bermaksud itu, tetap berkata dalam hatinya, aku utamakan sholat fardu. Puasa qadok yang fardu itu. Cicil bisa? Bisa. Hari Senin ibu puasa qadok. Sekaligus hari Senin dapat Seninnya. Hari Kamis dapat Kamisnya. Pas Ayyamul Bid dapat qadoknya, dapat Ayyamul Bidnya. Itu baru wajib doang, Bu. Yang ketiga, wahafidot farja, menjaga kehormatan dirinya, keluarganya, suaminya, tetangganya, muslimnya, teman muslim dijaga. Yang paling inti adalah menjaga kehormatan diri. Dimulai dari ucapannya, pakaiannya, sampai pergaulannya, jaga. Allah berfirman dalam Al-Quran, surahnya surah An-Nisa ayat 34. Baris kedua ujung. Baris pertama ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lalu baris keduanya di ujungnya fas-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Sampai di situ. Surah An-Nisa ayat 34. Baris pertama tentang laki-laki itu memimpin bagi ibu, ya. Kemudian baris kedua kita ambil baris keduanya, di ujungnya ada fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Adapun istri-istri, perempuan-perempuan yang solihah adalah yang taat kepada Allah, taat pada suami. Yang kedua, menjaga dirinya, kehormatannya ketika suami tidak ada di rumah. Sebagaimana Allah menjaga kalian. Bima hafidhallah. Maka kalau tidak Allah salah. Maka kalau Allah jaga rahasia keburukan kita, jangan diungkap, jangan dibuka. Ibu udah nggak ada yang tahu, malah cerita. Kalau Allah udah jaga rahasia ibu, maka jangan buka. Dosa besar termasuk. Ya. Termasuk beras suami. Waktu SMA, mohon maaf, jahiliyah ya punya pacar. Kuliah punya pacar. Waktu jahiliyah punya pacar. Nikahnya sama bapak ini, udah yang ke-10. Maka ibu nggak usah ceritakan bagaimana kamu ngalamin dulu, nggak usah. Emang kalau jujur ibu mau dengar suara ceritanya istrinya, suaminya.
Kamu 10, aku 11. Emang mau dengar cerita? Nggak usah. Maka yang udah Allah tutupi jangan dibuka. Ulangi, apa yang sudah Allah tutup jangan dibuka. Kalau ke suami minta maaf, maafin aku ya Pak. Udah gitu, jangan tadi pagi aku anu-anu. Nggak usah, cukup begitu. Emang kenapa Mam? Pokoknya aku minta maaf seharian ini. Mungkin kurang servis, kurang memaafkan dan seterusnya. Pokoknya hak-hak aku kurang, hak-hakmu aku belum berikan yang sempurna. Maafkan aku, beres. Dan itu usahakan setiap malam sebelum bobo. Kalau udah ridho suami, Allah ridho, malaikat menjaga sampai bangun pagi tidurnya. Alhamdulillah. Jika tidak suami ridho, nah takutnya mati tuh, wafat tuh di malam yang suami gak ridho. Naudzubillah. Tapi kata Rasulullah, jika seorang istri wafat dan suami ridho, surga. Alhamdulillah. Maka yang keempatnya apa? Wa ata'at li zaujiha, taatlah kamu kepada suamimu, dikatakan oleh Rasulullah. Dalam hadis itu, qilalaha, dikatakan pada mereka ibu-ibu itu, apa itu katanya? Udkhulil jannah, masuk Bu ke surga. Terus min abwabil jannah, dari pintu-pintu syi'ti, yang kamu kehendaki. Boleh masuk lewat samping, kanan saya pintu sholat, sebelah depan saya ada pintu kedua, pintu puasa, pintu zakat, pintu pertemanan yang baik, dan sampai 8 pintu surga. Silahkan pilih mana saja. Kalau ibu bisa 4, bilang bagus ya. Sholat 5 waktunya, sholat 5 waktunya. Bilang gini, bagus. Sholat 5 waktunya, puasanya, menjaga kehormatannya, menjaga ketaatan pada suaminya. Kalau 4 ini udah bagus Bu, dikatakan oleh Rasulullah, qilalaha udkhulil jannah min abwabil jannah syi'ti. Masuk, ayo bebas masuk surga lewat pintu mana saja kamu kehendaki, silakan. Alhamdulillah. Udah masuk surga, ya Allah kok enggak ada teman aku yang cerewet itu, tapi dia baik, suka traktir saya. Oh, kadang dia traktir, dia uang suaminya, enggak izin suaminya, tapi suami udah maafkan, dari itu. Oh ya nggak apa-apa, itu di pojok tuh lagi sedih nungguin kamu, sini besti, langsung tarik tuh. Itu tiba-tiba begitu ketemu ibu langsung cakap lagi, bersih lagi, nggak luka lagi, bakarnya hilang. Alhamdulillah. Yang kayak saya udah ganteng tambah ganteng lagi. Harus saya senyum dong, masya Allah gitu. Karena ibu juga akan dibikin cantik, nggak kayak gini lagi. Udah somplak-somplak enggak, udah dewar enggak. Nanti muda, maka Rasul bilang apa? Nek, maaf ya di surga nggak ada nenek-nenek. Terus nenek ngambek, buat apa sholatku, buat apa sedekahku, hajiku? Maaf ya Nek, dari surga jadi muda semua. Oh, sebaya semuanya, muda semuanya, tingginya hampir sama. Jadi nggak ada yang pendek, nggak suami tinggi, setiap kecil enggak. Nanti semuanya semampai, sama-sama 1,5 meter atau 2 meter. Ya Allah ya Rabbi, keren dah, muda semua dan yang buruk-buruk hilang. Di ceramah yang lain saya tanya, Bu, saya tanya suami ibu masih mau nggak sama ibu di surga? Kata suami nggak mau. Terus saya tanya, ibu mau nggak di surga sama suami lagi? Jawab, mau apa lagi apa nggak di surga sama suami? Amin. Yang diam aja gimana? Mungkin janda kan dia. Bu, suami saya tanya, suami ibu saya tanya, Pak, masihkah nanti surga bertemu dengan istri? Dibilang geleng-geleng. Kenapa? Laki itu nggak berkata-kata. Pas saya pinggir, dia nanya ke saya pas pinggir gitu. Ustaz, gimana saya mau sama istri? Di dunia saja sudah mengerikan. Apalagi surga. Terus saya bilang, kata Rasulullah, di surga itu yang buruk-buruk Allah hilangkan, yang ada baik-baik. Oh gitu. Kalau gitu saya mau Ustaz.
Di surga nanti nggak kayak itu lagi, Bu. Jadi semua yang buruk hilang. Nggak pipis, nggak ya kamar mandi. Udah bagus, wangi-wangi, keren kan. Pakainya berlapis-lapis, hijau warnanya. Engkaulah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama imama imama. Bidadari surgaku, alhamdulillah. Kamu jadi bidadari surganya, bukan surga aku. Tapi kalau ada salah satu jadi istriku, maka jadi semua jadi bidadari surga. Karena istri bersama suami terakhirnya. Maksudnya gimana? Suami terakhirnya adalah suami yang terbaiknya. 4 kali nikah, ya kayak Titi DJ, maaf ya Mbak, nikah, cerai, punya anak 2, nikah, cerai, punya anak 2, nikah, cerai, nggak punya anak, nikah, cerai, nggak punya anak, sampai 4 kali. Yang mana tuh yang masuk surga nanti bersama dia? Suami pertamanya, yang orang sono itu, yang pakai, ya, yang paling soleh, yang akan bersama dengan. Alhamdulillah. Terus yang lain bagaimana itu? Wallahu a'lam. Tapi bisa jadi masuk surga. Kenapa? Karena kata suami yang pertama ngomong, ya Allah, aku telah meninggalkannya, tapi dia menikah lagi dan dia baik sama istrinya, itu mantan suami istriku. Angkatlah dia ke surga. Jadi bisa juga memberikan syafaat. Alhamdulillah. Maka jangan benci suami sambungnya, jangan benci suami selanjutnya. Kenapa? Karena jodohnya mungkin cuma sampai di situ. Oke? Kembali ya. Yang pertama tadi apa, Bu? Mengapa kita berteman? Nah, karena teman itu pertama mendoakan. Yang kedua, temannya sahabat itu akan jujur. Maksudnya gimana tuh jujur? Kalau baik dia puji, Masya Allah kamu hebat. Tapi kalau buruk, ayo, jangan itu. Teman dekat yang baik, sahabat yang baik itu adalah yang mengingatkan kala dia fujur. Kala dia lupa dan salah, diingatkan, bukan membenarkan. Kalau ibu buat salah, tapi itu kok terusin, itu bukan teman yang baik. Ibu jangan benci. Yang teman mengatakan gini, hai teman, dia tidak ngomong sendiri Bu, tapi di grup itu, ayo teman-teman, kita tinggalkan ini, tinggalkan itu, flexing yuk, kita jadi ibu-ibu yang baik aja, maafkan suami. Maksudnya dinasihatin yang seorang itu, teman baiknya itu, tapi dia secara umum. Biar kena. Kalau langsung kan dia pasti di grup pasti, wah nggak enak dong, malu dong. Oke? Teman yang jujur akan memuji ketika dia baik dan dia akan menegur, mengingatkan ketika dia berbuat salah. Itu jujur. Bukan mendukung yang salah. Gak apa saya dukung kamu, bukan itu. Yang kedua, yang ketiga, pilih circle teman yang wangi, bukan yang bau api. Itu hadis Nabi panjang. Ya, perumpamaan teman yang baik adalah yang seperti tukang minyak wangi. Kalau dekat minimal kita kena baunya. Tapi kalau dekat dengan api minimal bau asap atau bau kompornya atau bau besinya gosongnya. Pilih yang mana Bu? Yang bau apa yang bau wangi?
Apa maksudnya itu? Teman-teman yang terus baik, yang mengajak baik, wangi harum namanya. Bukan yang busuk, tahu-tahu dia terjebak ini itu, narkoba dan seterusnya, ngajak yang buruk, membiarkan yang berbuat buruk, tidak mengajak pada kebenaran lagi. Nah itu bau busuk. Kita nggak mau begitu. Maka ibu pilih circle, grup. Kalau ada grup yang tidak baik, ibu keluar, minta izin, maaf ya, memori penuh nih. Gitu. Itu bohong yang boleh. Ada 3 bohong yang boleh. 1, menyenangkan. 2, melindungi orang agar tidak mati. Dan yang ketiga adalah kedua tadi itu termasuk menutupi aib orang lain, dan yang ketiga dalam perang boleh bohong. Strategi perang itu harus bohong. Ya. Bohong pada siapa ya? Pada musuhnya. Oke, saya ulangi ya. Pertama, menyenangkan boleh. Ibu, suami dari Tanah Abang beli baju untuk ibu. Warnanya merah, kuning, hijau, kelabu, dan biru. Ini udah 1 jam loh. Nggak terasa nggak? Karena ceramahnya asik ya. Bawa pulang karena udah ngaji begini, Masya Allah suamiku baik banget, peluk dari belakang lalu ke depan dan goyang-goyang. Masya Allah baik banget suamiku, baju bagus banget. Hari pertama, kedua ada juga, kau udah pakai. Kok nggak dipakai? Pakai emang katanya bagus. Sayang biar awet. Iya. Bisa nggak jadi dengan orang begitu? Baru beli dari rumah, mama hadiah. Ya Allah Pak, ini kayak gini mobil di sini banyak, warnanya norak. Gimana, sakit hati nggak yang beliin? Senangkan dia, itu bohong. Ibu juga begitu, bapaknya nanti ngaji gantian. Senengin istri Pak, itu dapat pahala. Masak, nah masak gitu. Bukan asin Bu, nggak jelas. Kalau asin udah biasa. Dimakan, wih, Masya Allah mama, ini masakan gak pernah saya lihat seperti ini. Kenapa Pak? Saking enaknya? Iya saking enaknya. Ya udah, saya coba dikit 3 sendok dia makan. Setelah itu disimpan. Kok disimpan Pak? Biar awet. Dia balas. Boleh gak sih begitu? Boleh. Kalau bilang gak enak, makan bareng, mama makan juga dong, makan tuh. Maaf ya Pak, ternyata rasanya kayak gini, nggak jelas. Ini sop apa? Masa sop tapi rasa jahe semua. Misalnya ini sop apa wedang jahe kata gitu. Yang ngomong istrinya, oh iya makanya papa nggak makan. Kan pasti nggak marah. Jadi kalau mau makan diajak makan bareng aja temen aku. Kenapa emang? Karena kadang-kadang pas makan itu udah sisa 3 hari dia angetin terus, makin habis kuahnya makin asin. Betul nggak? Nah yang itu ikut makan pas itu, oh iya pantas, harusnya aku kasih kuah lagi. Itu contoh menyenangkan keluarga atau pasangan. Anak pulang sekolah, mama matematika 4, nggak apa-apa, dulu mama 3. Terus ya udah nanti malam kita belajar ya, mama temenin kamu belajar. Dasar anak bodoh, bego, masa kamu nggak ngerti? Mama ini tahu nggak mama ini? Ya akuntan. Nggak usah, mama kan tua, aku kan baru belajar mah. Jangan sampai katakan nggak apa-apa nak, bagus 4. Itu pasti kamu nggak belajar. Iya mah, nggak latihan. Nah nanti malam belajar ya. Begitu aja mamanya semalam doang tuh, cuma 1 jam udah ngantuk mamanya. Aku ya deh. Akhirnya dia nggak jadi belajar kan. Besok diulang lagi tuh naik pas tengah. Lumayan semalam. Jadi kalau pengen dapat 9 bagaimana? Berarti berapa? Berapa malam Bu? Semalam setengah. Jadi kalau 9 berarti 5 kan nambahnya. Berapa malam tuh? 10 malam say.
Cius, Beb. Mie apa gitu? Bilang mie apa gitu? Bilang mie apa? Mie cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu. Mie apa gitu? Satu, menutupi aib, menyenangkan orang. Yang kedua, menutupi aib atau menghindari dari perbuatan jahat orang. Misalnya ibu lagi jemur pakaian, ada anak muda kita kenal, orang kampung itu, orang komplek kita, lari masuk rumah ibu, ternyata dikejar orang kampung sebelah. Ibu ngeliat tadi, lihat bu, bawa pedang, bawa, enggak, saya nggak lihat. Kemana itu? Kayaknya ke sono, kayaknya ada bet ke sono. Masuk rumah ibu, ibu lindungi dia. Masuk tuh, dibunuh, dibacokin. Ibu bilang nggak ada, nggak lihat. Ngerti nggak? Terus kalau yang sama setingkat nih, orang berbuat salah, ibu dipanggil, ibu tahu nggak ini begini-gini? Saya nggak tahu. Itu bohong. Padahal ibu tahu. Anak sendiri sama suaminya. Ini kamu di rumah, masa nggak ngerti mama? Masa nggak ngerti? Iya pak, pas waktu itu mama kan lagi sholat, jadi ada itu lagi ngambil ke dapur air, salah pencet. Padahal kita tahu. Supaya ibu juga nggak dimarahin, nggak dimaki-maki, mungkin suami tukang maki, atau anaknya, memang kamu ini nggak mau nunggu mama dulu. Saya kayak gitu. Jadi tutupi aibnya. Oke? Yang ketiga, dalam perangan boleh berbohong. Oke? Tuh. Oke. Yang ketiga, yang keempat atau ketiga? Yang keempat, ya. Karena teman itu menebar, menular dan mempengaruhi, Bu. Karena teman itu menebarkan apa itu, bau busuknya atau bau harumnya, pasti itu. Yang kedua, menular apa itu? Apa yang dia sifat dia biasa kalau jadi teman kita ikut. Dan yang ketiganya adalah mengaruhi, apapun ucapan, perbuatan dia kita lama-lama terpengaruh. Maka cari teman yang menebar, menular dan mengaruhi yang baik. Kata Rasulullah, "Fal yangdur ahadukum man yukhalil." Maka lihat siapa dia punya teman. Kenapa emang as-sadiq mir'atus sadiq? Sahabat dekatmu atau temanmu atau siapapun itu yang kamu anggap sebagai sahabat atau teman adalah cermin bagimu. Maksudnya gimana tuh? Aku sebagaimana temanku. Pengen tahu aku, lihat siapa temanku. Aku siapapun ini, siapa orang ini aku. Aku lagi menjelma jadi dirimu, ya. Siapa kamu? Lihat temanku. Lihat temannya. Siapa kamu? Lihat siapa temannya. Siapa aku? Lihat temanku. Di mana dia? Lihat nongkrongnya di mana dia. Itulah dia punya teman. Oh, ngaji di sini tiap hari Senin. Senin kesekian. Berarti teman-temannya suka ngaji. Oh, aku malas ngaji sama nenek-nenek mulu orangnya. Aku maunya circle, aku muda-muda semuanya. Aku ke mall. Justru bagusnya ngumpul sama ibu-ibu yang sudah sepuh. Kenapa emang ngirit? Ibu-ibu makannya banyak sedikit, jajannya nggak jadi. Kenapa nggak boleh ini mah kata dokter? Tapi anak-anak muda, oh minumnya aja 30.000, minum doang tuh, makan 20.000 tapi minumnya 50.000. Sesekali boleh. Ya biar gaul lah, biar ngerti makan ini. Oh gini rasanya, dia tahu cerita nyambung. Gimana sih? Gak tahu, gak pernah makan. Ya biar ngerti sedikit lah. Kalau nggak tahu ya ini klik di IE. Gimana sih rasanya itu? Nanti jawab dia. Bisa cerita. Sekarang kan bisa lihat situ. Oke bun. Ya itulah tempat kita pilih teman. Ya. Lalu yang terakhir tadi adalah teman yang beri syafaat. Teman itu beri syafaat. Almarhum amanahab, seseorang bersama dengan teman dekatnya yang dicintainya akan bersama di surga. Alhamdulillah. Karena itu Bu, Rasulullah bersama anak yatim di surga, sama orang-orang baik. Al-Buruj juga tadi ngomong,
innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Terusin. Dzalika fawzul kabir. Sesungguhnya orang beriman dan orang yang beramal soleh, dia dimasukkan ke dalam surga yang bawahnya sungai mengalir, dan itu adalah balasan atau kemampuan, kesuksesan yang paling besar, kemenangan yang paling besar. Nah, bisa di situ, bisa dengan kesolehannya, bisa juga ibu pilih yang fast track. Ngapain tuh Bu? Saya ajak ini, ibu nggak usah banyak sedekah di komplek aja udah banyak-banyak. Kenapa? Karena setiap Senin ibu sedekah dan kotak muter. Nanti panjang naruh juga. Ini lingkungan ngasih juga. Nah, ini jadikan pilihan setiap subuhnya. Nggak usah banyak-banyak. Ibu punya keluarga berapa? 5 orang, masuk 5.000. 10 orang 10.000. Orang tuanya 2.000 tambah 7.000. Kemudian mertuanya 2.000. Berapa itu? 8.000. Dan tambah lagi siapa? Cucunya, mantunya 2, berarti cucunya 2, 4, 12.000. Kenapa 15.000? Celing masuk niatkan, ya Allah, sedekah ini untuk semua yang aku sebutkan keluargaku. Kata Rasulullah ini. Coba ikuti saya begini. Ini hampir nempel jari tengahnya. Terus ini begini, terus ini begini. Terus bilang, ana wakafilul yatim. Ulangi, ana wakafilul yatim hakadha fil jannah. Aku sebagai penyumbang, penyenang, penyemangat, pendidik anak yatim, pengelola yatim, hakadha, seperti ini dekatnya di surga dengan Rasulullah. Ana itu Rasulullah, ana, saya, Rasulullah bersama orang di surga seperti ini. Siapa itu? Orang-orang yang peduli yatim. Saya undang ibu suatu ketika nanti di grup ini Mbak Yayat, itu ada tulisan, ayo kunjungi asrama kami. Ada sekitar 400 yatim yang dikelola, dididik, dibesarkan, hafal Quran. Nah, ibu kalau nggak sempat ke situ untuk membeningkan hati, menghaluskan hati, kalau untuk menggiatkan hati, lihat ustadz, lihat ustadzah, senangi dia, serius Bu, ya. Kalau untuk menggiatkan hati, senangi guru, sayangi guru, sayangi saya sebagai satu guru yang pernah ngajar di sini. Ya Allah, aku ingat dulu diajarkan tentang teman, aku ingat dia, aku doakan dia. Hati ibu akan mengkilat. Tapi kalau ibu datangi istana yatim, usap kepalanya, sayangi dia, atau minimal bayangkan, sekarang itu ya Allah aku sumbangkan untuk makan dia, listrik dia, tidur dia, maka hati ibu akan halus. Sentuh kepala anak yatim, usap, maka akan halus hati kita. Nah, karena ibu nanti akan saya bawain pulang ini, mau nggak dikasih hadiah ini? Nggak usah bayar, kan ini kalau belikan ini lumayan nih. Bawa pulang, saya kasih semua. Kalau nggak ada, ini pengajian tiap hari apa? Setiap Senin. Masya Allah. Nanti biar sebulan sekali, ini yang di belakang itu, namanya Mbak Rida, itu yang lagi nge-shoot saya. Nanti bisa datang ke sini, bayar ya, itu nanti koordinasi, bisa ngambil isi kencengnya. Kenceng bawa pulang lagi, tapi ibu ambil, kemudian dibuka, diambil, dihitung, masukin plastik, tulis nama ibu, nomor handphonenya, dan minta doa apa. Dan nanti doain sama anak-anak yatim. Ini bawa pulang lagi, isi lagi. Gak usah banyak-banyak Bu, 1.000. Di alam barzah, yang orang tua udah meninggal nih, Bu, di alam barzah orang tua udah meninggal, digebukin malaikat, tiba-tiba berhenti siksanya itu, nanya, ya malaikat, lima tak yang mendorbi, kenapa kau berhenti menyiksa aku malaikat? Kaifa adribu, bagaimana aku memukul kamu, menyiksa kamu? Anak-anak yang kamu sedekah itu dibuat makan dia istighfar untuk kamu. Berhenti ini pecut,
karena ibu 10.000 sekeluarga semua yang kita doakan dan istighfar untuk orang tua kita, untuk ibu kita lewat tangan dia atau lewat ibu sendiri istighfar, maka berhenti siksanya seketika. Terlebih di surga nanti, ana wa kafil yatim hakadha bajana. Aku bersama penyumbang, pengelola anak yatim, pendidik anak yatim seperti di surga. Ya, sangat dekat, enggak nempel tapi sangat dekat. Kata Rasulullah, almar'u ma'aman hab. Seseorang bersama dengan yang dicintainya. Alhamdulillah. Maka cintai saya, cintai teman, cintai guru, cintai keluarga, akan bersama. Ternyata berteman lalu kita mencintainya, itu otomatis mengundang dan membersamai di surga. Alhamdulillah wa syukru. Dan cinta itu Bu bisa melebihi ibadah yang lain untuk bertemu Rasulullah. Sangat cepat. Masih ada waktu? Pak? Saya mau cerita, boleh? Bu, ada seorang sahabat dari golongan dibagi aja nih Mbak Rida, dibagi aja, udah saya ngomongin biar udah tahu kan. Ada brosurnya, terus ada ayo ke sana. Nanti kalau yang Bu ada amplopnya, kalau bawa amplopnya diambil amplopnya aja. Kalau nggak bawa ya nanti ada krisnya dan bisa dibagi semua nih. Dan ini juga nanti ambil waktu keluar yang ininya biar nggak ribet. Rida keliling aja taruh depan-depannya. Sambil saya dengarkan cerita saya, Bu. Ada orang Badui. Orang mana? Badui. Apa itu Badui? Kalau ibu dengar Badui itulah orang kampung pedalaman. Ngerti? Coba Badui di Banten di mana itu? Di pedalaman. Di zaman Rasul udah ada namanya Badui, yaitu apa? Orang Madinah tapi yang dalam jauh. Jadi untuk mencapai ke Jakarta itu bisa 2-3 hari jalan kaki. Mereka kan jalan kaki kan? Itu Badui. Apa dia? Saat Rasulullah menjelaskan tentang hari kiamat. Bon. Rasul lagi tausiah bercerita tentang hari kiamat. Oh, kiamat itu nanti matahari diturunkan, bumi, langit dibelah, kemudian gunung meletus, manusia berterbangan seperti aneh-aneh, goncangan bumi begitu dahsyat, air laut naik, gambar begitu mengerikan. Anak muda nanya, ya Rasulullah, mata as-sa'ah. Rasulullah, kapan tuh datangnya hari kiamat? Nantang, kapan datang hari kiamat? Rasulullah menjawab dengan singkat. Jawabnya dengan singkat. Ma'adattalaha. Apa yang kamu bawa? Bekal apa yang kamu bawa? Ma'adattalaha. Rasulullah ngomong gitu. Apa yang kamu bawa? Atau bekal apa yang kamu bawa? Kemudian jawab apa lagi? Juga dengan apa ada, yang jawab dengan lugu. Ma'adattulaha. Ya Rasulullah, aku gak bawa apa-apa. Bayangin tuh. Nanya hari kiamat, ditanya bawa bekal apa, dia jawab apa? Aku gak bawa apa-apa. Ih, kalau kita marah ya, Rasulullah bilang apa? Gimana sholat kamu? Zakat kamu? Puasa kamu? Apa jawaban anak muda? La sholata kabirin wala siyamin wala sedaqatin. Ya Rasulullah, aku gak bawa sholat yang bagus. Kayak ibu udah sholatnya udah bagus. Sedekah yang bagus, puasa yang bagus, biasa. Ibu sekarang ngomong gini, biasa. Ibu sama-sama ngomong biasa, yuk sama-sama. Ya, ya Rasulullah, sholatku biasa. Pakai aja, biasa aja. Ya Rasulullah, sholatku biasa aja. Ramadanku biasa. Sedekahku biasa. Tapi dia ngomong, walakinni uhibbullah wa rasulah. Akan tapi ya Rasulullah, aku mencintai Allah dan engkau. Sholatnya biasa aja, puasanya biasa aja, lalu sedekahnya biasa aja, nggak kayak Abu Bakar. Abu Bakar lo sedekah semuanya. Ketika Rasulullah, ya Abu Bakar, kamu sedekahkan semuanya. Bagaimana dengan kamu dan keluargamu? Bagiku Allah dan Rasulnya cukup. Abu Bakar ditanya Rasulullah ketika sedekah, semua harta disedekahkan,
Ditanya, buat kamu mana? Buat kamu bagaimana? Bagiku Allah dan Rasulnya cukup. Umar separuh kalau sedekah. Abu Bakar semuanya. Tapi ini sedekahnya biasa, sholatnya biasa. Lalu Ramadannya biasa aja. Kok bisa masuk surga dengan cepat? Walakinni ya Rasulullah, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya itu engkau. Jawaban Rasul apa? Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Ha anada, dan itu aku. Ya Rasulullah, ana uhibbuhum jami'an. Aku mencintai semua sahabat. Anta ma'ahum fil jannah. Kamu bersama mereka di surga. Inilah yang kemudian, Bu, Pak, surga bisa diraih dengan cinta. Apa, Bun? Maka cintai Rasulullah, cintai sahabat, cintai orang tua, cintai guru. Dia akan semua bersama. Melebihi cepatnya sholat, cepatnya sedekah, puasa. Dengan jelas apa enggak? Oke. Kalau udah jelas maka tingkatkan cintanya. Oke, sekarang masih punya waktu 15 menit. Boleh bertanya. Maka di ujung tadi itu adalah apa? Teman yang kita cintai, orang yang kita cintai akan bersama di surga. Maka cintanya karena Allah. Yuk, silakan dibantu dong mic-nya ke belakang. Sebutkan nama siapa, tinggal di mana, semalam berbuat apa. Di sini aku menunggu pertanyaanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilin. Lilin. Di alamat 1. Ririn, sama 1. Ini 2 ya? Oke. Pak Ustaz, maaf mau bertanya. Ya, saya maafkan. Pertemanan yang tadinya besti banget gitu ya, Pak Ustaz. Tiba-tiba salah satu teman ini mendapat kabar dari macam-macam orang tentang si A misalnya itu, Pak Ustaz, teman bestinya dia. Tapi temannya ini tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan orang yang ngomong si A ini. Tapi dia langsung marah besar, keluar-keluar, bahkan mengatakan temannya ini setan loh. Padahal berkonfirmasi dulu ya Pak Ustaz ya. Ya, tabayun. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ririn dari Alam Asih 1. Bun. Jika ada orang fasik yang menyebarkan berita tidak baik, maka fatabayyanu. Apa sayang namanya? Tabayun. Sikap pertama tabayun. Yang kedua setelah konfirmasi tabayun. Yang kedua apa? Maafkan saja. Yang ketiga tetap jadi teman walaupun tidak sedekat yang sebelumnya. Jelas? Orang seperti itu kata surga analah. Orang yang bisa maafkan teman yang tidak baik adalah aku baginya 3 aja. Konfirmasi, tabayun, maafkan, dan tetap jadi teman. Lalu bagaimana cerita itu? Abaikan juga maafkan. Dan jangan teruskan. Dan tambah ingatkan. Kamu gak boleh cerita keburukan orang lain. Itu ghibah. Kalau ghibah bener Pak, buruknya. Kalau fitnah dia nggak begitu tapi dibilang begitu. Oke? Sudah kerja belum Mbak Ririn? Oke, yang lain silakan. Halo Besti, tanya. You are all my bestie. Silakan Bunda, yang ingin bertanya lagi. Nggak ada. Alhamdulillah. Berarti dia sayang sama saya, nggak mau nyusahin saya.
Harus selalu bersangka baik. Oke. Bunda, saya tanggal 23 Minggu, ini kan Senin ya. Minggu yang akan datang saya akan terbang ke Mekah. Ke Jeddah lalu ke Mekah untuk umroh. Nama umrohnya umroh Mahabbah Afiyah yang ke-9. Jadi umrohnya ke-9 untuk Mahabbah. Kalau untuk yang Singgasana Cinta yang ke-12. Jadi saya punya program nama umrohnya yang besok tanggal 13 itu namanya umroh Mahabbah Afiyah. Jadi orang yang umroh ini insya Allah oleh Allah hidup lebih baik, lebih sehat, lebih kaya, lebih berkah insya Allah. Nanti ada program lagi itu di bulan Syawal, itu sekitar bulan Maret atau April. Ya Maret 3, 4, 5 hari setelah Lebaran berangkat lagi untuk Ummah 10. Dan tahun ini juga insya Allah kemarin saya dibisikkan oleh itu akan bawa jemaah haji, ya. Saya bawa jemaah haji yang keempat, membawa jemaah haji, ya. Jadi membimbing. Dan ibu bapak nanti mau kalau ingin haji cepat 4, 5 sampai 7 tahun resmi Kementerian, dulu kan Kemenak, sekarang Kementerian Haji dan Umroh itu 4 sampai 7 tahun insya Allah berangkat, kuota resmi dari pemerintah. Harganya 4.500 untuk setoran pertama. Lunasnya ya sekitar 2,5. Sekitar. Untuk setoran pertama 4.500 US. Ya. Dolar, Bu, dolar. Kalau haji plus pakai dolar semua. Karena biar harganya langsung connect di sana. Oke ya. Yang mau haji cepat hanya 5 sampai 7 tahun bisa hubungi saya. Bukan promosi, ngasih tahu aja. Kalau yang mau umroh nanti Bu Yayet bisa gabungan khusus untuk Babul Jannah ini saya kasih diskon 5 free 1. Keren nggak? Daftar langsung ke Bu Yayet. Dikelola sama Bu Yayet ya. Bu Yayet dapat 10 orang, 12 berangkat. Bisa nggak? Bisa ya, saya kasih privilege untuk Babul Jannah lewat Bunda Yeyet. Alhamdulillah, senang apa enggak? Dan langsung saya pimpin, bukan dibimbing oleh orang sono, saya yang langsung bimbing di depan. Kita pakai TWS, langsung dengar suara saya ke ibu dengan menggunakan fasilitas internet ya, nggak pakai alat, langsung handphone. TWS dihidupkan menggunakan Google Meet langsung tanpa bayar. Alhamdulillah. Yang penting ada kuota. Bayar duluan. Kita doa kalau ada lagi pertanyaan. Oke, doakan saya untuk bisa. Dan kemudian jangan lupa ini diisi. Dan bawa pulang kerisnya bisa kapan saja, dan nanti untuk Mbak Mardiahnya, Mbak Ridanya bisa berhubungan dengan majelis ini, biar berhubungan bisa sebulan atau 2 bulan sekali, atau nunggu laporan kalau Mbak ini ada titipan, nah bisa datang ke sini. Terima kasih, mohon maaf dan terima kasih untuk doanya dan untuk dekatnya dengan yatim karena akan bersama di surga dengan Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Untuk TikTok terima kasih, cukup, dan dengar diciklik lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Udah bersama saya 1,8K. Banyak ya.